Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam umat lapar Indonesia. Selamat datang kembali di channel Makan Busuk, sebuah channel yang akan ngajak kalian besukan dan bercerita tentang makanan enak. Kali ini saya ada di daerah Ngudian di dalam kampung dan kita akan mencicipi bakmi Jawa. Nama warungnya adalah Bakmi Jawa Putu Darso. Dan ini sudah legend sejak tahun 1955. Saking legendnya, nih toples dari zaman dulu masih ada. Kapan terakhir kali kalian nonton toples kayak gini? Seperti apa rasa bakminya? Mari kita coba. Let's go. Sekarang saya sudah dengan pemilik dari Bakmi Jawa Putu Darso dan beliau ngapunten Bapak sinten? Bapak Konur. Pak Konur. Pak Konur. Nah, beliau ini adalah cucu dari Mbah Darso. Itulah kenapa nama warungnya ini adalah Putu Darso. Ngapunten Pak, ini memulai warung ini dari tahun berapa? Kalau saya itu ya Putu Darso itu 2016 mulai. Kalau Simbah itu tahun 55. Berarti dari Simbah Putus beberapa puluh tahun diteruskan. Dari Simbah diteruskan ke Bakmi Podomoro. Itu Bakmi Podomoro itu anaknya Simbah? Bukan, orang lain. Dulu ikut Simbah. Oh, sebentar Pak. Berarti ini malah dari Simbah, dari Mbah Darso, bukan turun ke anaknya? Kan, anaknya nggak bisa masak, sama sekali nggak bisa masak. Malah turun ke karyawannya, Terus baru turun ke Putu. baru turun ke jenengan. Iya. Loh kok bisa Pak? Kan biasanya ya Pak, kalau di tempat yang lain itu kan dari Simbah turun ke anak, turun ke cucu gitu. Kalau ini kenapa kok bisa putus? Nah, itu dulu ibu usaha tenun. Nggih, Tenun oblek itu. nggih tenan nggih. Terus ibu usaha tenun oblek, jatuh. Nggih, Terus usaha armada truk, nggih, materialan. nggih. Terus anak-anaknya ibu Simbok ya, anaknya Simbok Putu Mbah Darso ngikuti ibu wira swasta truk angkutan batu kayu pasir. Terus akhir-akhir kok mbok wedok ini punya keinginan jualan Istri bakmi. jenengan. Oh. Nah, jualan bakmi. Terus saya bilang ya monggo. Dulu cuma 2 meja, Nggih, ternyata yang datang ada 20 orang. nggih. Nggak punya tempat, saya suruh pergi, nggak mau. Terus minta gelar kloso di depan halaman. Oh. Di belakang truk-truk itu. Nah itu terus lama kelamaan ini ngeset rumah tua ini. Dibikin rumah tua, dibikin sederhana. Orang ngepit ya mau jajan, orang pakai motor ya mau jajan, mobil ya mau jajan. Kita Layani semua ya, Pak? melayani semua Lapisan masyarakat. lapisan masyarakat, didukung kiwa tengahnya. Oh, Dukungan kiwa tengah. Sa- Alhamdulillah lancar sampai sekarang ya. sampai sekarang. Terus ini Pak yang masih jadi pertanyaan saya. Kan ini dari Simbah terus malah turun ke karyawan. Berarti ada putus generasi ini ya Pak ya? Iya, Berarti ada putus generasi sekian puluh tahun Pak? itu putus generasi itu lama Mas. Ada nih kok 10 tahun 20 tahun ada. Kita ngikut beli truk armada. Enggak kepikiran Jual bakmi ya Pak ya? Kepikiran jual bakmi itu Malah istrinya nih. kan duduk bakmi. Ya wis. Apa payu sing arep niku sapa? Terus label Putu Darso. Putu dagangan. Terus lama-lama 3 bulan itu 1 kilo enggak habis. Nggih. Sampai jam 12 saya suruh berhenti. Lo ngomong aja
Boleh dijak wong ngremeli ambek wis leren ora satu lah. Mending bojoku tetep kekeh ya Pak. gigi, wong anak kuliner iki 1 tahun. Anak tomboke akeh, rampung nah 3 bulan. Alhamdulillah sampai sekarang berjalan lancar, apa adanya, nggak neko-neko, pokoknya Bismillah sama. Jadi ini ada sebuah cerita yang unik bahwa Bapak ini adalah cucu dari Mbah Darso. Mbah Darso itu penjual bakmi legend banget dulu di Pasar Gedean ya. Teng-tengan Pasar Gedean ya Pak. Kalau orang kurang Gedean nyebutnya teng-tengan atau terminal. Dari tahun 55 sampai tahun 8 berapa? Ya saya SMP itu Berarti 80-an ya. Dari tahun 55 sampai 80-an. Setelah si Mbah meninggal berarti tidak ada yang meneruskan sama sekali. sama sekali keluarga nggak ada yang meneruskan, terus yang meneruskan malah karyawannya bakmi Podomoro itu karyawan Karyawannya. sampai sekarang Sampai- masih jual. Oh ya, wah ini cuma cerita yang unik. Bagaimana beliau ini mencari resep yang hilang. Dari tahun 85 tidak ada anaknya Mbah Darso yang meneruskan. Ya akhirnya beliau sebagai cucu mempunyai inisiatif untuk berjualan bakmi tanpa tahu resepnya apa, hanya dari mengingat-ingat dan akhirnya beliau riset selama 6 bulan gitu ya. Selama 6 bulan akhirnya beliau riset dan akhirnya terciptalah sampai sekarang. Insya Allah ini adalah resep yang sama dengan yang Mbah Darso lakukan dari tahun 55. Iya Pak? Insya Allah ini adalah resep yang sama. Jadi emang kalau kalian mencari bakmi Jawa yang otentik, yang asli seperti zaman dulu di sini. Nah, saking legendnya Mbah Darso di Pasar Gedean, di sini pun masih ada beberapa barang peninggalan Mbah Darso. Salah satunya adalah ini meja. Ini dulu meja yang dipakai Mbah Darso dari tahun 55 dulu untuk buat minuman. Dan ini masih asli dari tahun 55, masih kokoh dan masih bisa dipakai sampai sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini adalah menu pertama hari ini, yaitu adalah bakmi goreng Putu Darso. Dan ini adalah resep yang sama yang dipakai oleh Mbah Darso tahun 55. Seperti apa rasanya? Mari kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Sekilas sih warnanya nggak terlalu pekat, nggak terlalu gelap. Sekilas warnanya nggak terlalu gelap, ya, nggak seperti bakmi Jawa yang lain. Dan ini ayamnya juga bukan ayam merah, ini adalah benar-benar ayam kampung asli. Nah, mari kita makan. Kita cicipi bakmi goreng Putu Darso. Panas, masih baru aja dimasak. Ini rasanya benar-benar otentik, serius otentik. Karena setelah mencicipi beberapa bakmi Jawa, ini menurut saya bakmi Jawa yang paling otentik yang selama ini pernah saya rasakan. Jadi rasanya benar-benar kayak bakmi Jawa zaman dulu. Gurihnya dapat, nggak terlalu manis. Jadi kalau kalian suka yang manis banget, kalian bisa nambahin kecap. Di sini dijainin kecap ya. Tapi kalau yang ini original pun menurut saya ini paling enak. Bener-bener enak. Sayurnya juga banyak. Nggak cuma kobis, di sini ada sawi. Ini rasanya gurih dari telur, manis dari kecap, cuman bukan manis yang terlalu pekat, manis yang pas banget, dicampur jadi satu. Jadi kalau kalian mau cari bakmi Jawa yang otentik, ini benar-benar otentik. Ini adalah ayamnya. Jadi di sini tuh ayamnya bukan ayam merah, tapi benar-benar ayam kampung asli. Bapaknya tadi ngomong ini pakai ayam betina. Babon. Yo babon bahasa Jawa nih ya.
Tuh. Emang otentik sih. Riset beliau tentang resep asli Simbah selama beberapa bulan, 6 bulan tadi kalau nggak salah. Ya ini buktinya ini bakmi Jawa dengan rasa yang benar-benar otentik. Dan ini dimasaknya satu-satu, nggak bakmi Jawa yang asli itu dimasaknya satu-satu, bukan campur-campur gitu ya. Pokoknya salah satu indikator bakmi Jawa yang asli adalah dimasaknya satu-satu, berapapun yang pesen. Makanya kalau ke bakmi Jawa itu kalian mesti sabar. Ini tuh mie-nya pakai 2 jenis mie, ada bihun sama mie kuning. Cuman karena udah dicampur bumbu-bumbu agak nyaru ya. Tapi ini perpaduannya pas banget ya antara bihun sama mie kuningnya. Karena kadang ada mie goreng yang pakai mie kuning itu rasa mie kuningnya agak enak. Mungkin nggak terlalu matang atau gimana ketika dimasak. Tapi kalau yang ini pas banget, mie kuningnya nggak terlalu enak. Semuanya pas banget lah. Kasih acar timun. Nyemplung. Biar tambah seger dikasih acar. Dan ini acar asli, bukan timun yang diracang dadakan terus dikasih cuka. Ini bener-bener acar asli. Jadi beliau memang sengaja bikin acar biar bakminya tambah seger. Ini adalah menu kedua untuk hari ini. Ini adalah ini adalah mie rebus atau mie godok. Tapi kita kesini ternyata kemalaman, kehabisan kehabisan mie kuningnya. Jadi ini adalah mie godok spesial karena isinya bihun tok. Seperti apa rasanya? Mari kita cicipi. Bismillahirrahmanirrahim. Sejelas kuahnya keruh banget ya. Ini kuahnya keruh banget tuh. Biasanya gurih. Iya kan? Bener kan? Saya itu sebenarnya nggak terlalu seneng dengan mie godok, senengnya mie goreng. Tapi kalau yang ini enak. Ini saya suka. Rasanya gurih banget, gurihnya dapet banget. Ini ada nih telur ya, kuning telurnya. Kita campur ya. Telurnya. Nih telurnya. Aduh, kau grab. Terkena kembuli. Telurnya enggak. Wah, nih masih panas. Aduh. Masih panas. Oke, kita coba mie-nya. Ini mie gorengnya enak, mie godoknya ternyata sama-sama enak, gurih banget, rasanya apa yuk? Rasanya otentik juga, kayak bener-bener kayak bakmi zaman dulu. Jadi kalau kalian itu penikmat bakmi Jawa, ini cocok banget untuk bernostalgia. Bagaimana sih bakmi Jawa tahun 50-an? Nah, seperti ini rasanya, masih mempertahankan cita rasa khas zaman dulu. Paling dominan kalau bakmi godok itu telurnya, dan ini telurnya banyak banget, nggak tahu berapa butir tadi. Dan kalau di bakmi godok itu rasa dominannya mesti gurih, dimanapun sama. Tapi kalau yang nggak pinter masak bakmi godok itu biasanya cenderung rasanya tawar. Kalau yang ini gurih banget, enak banget. Wah. Sekarang kita kasih kecap ya, biar ada sensasi manisnya. Kita campur, kita racik-racik dulu. Oh ya, kalau kalian senang pedas, kurang pedas, nah ini bisa nyeplos lombok. Jadi bakmi Jawa itu nggak dimakan pakai sambal, tapi harus berani nyeplos lombok.
Ternyata kalau dikasih kecap rasanya jadi tambah berwarna, jadi ada rasa manisnya. Tapi ini rasa originalnya udah enak banget. Ini tuh porsinya, sebenarnya porsinya nggak terlalu banyak sih. Ini porsi cukup. Jadi justru malah nggak akan bikin perut kalian begah. Enak banget ya. Ini enak. Otentik banget dari kayak rasa bakmi Jawa zaman dulu. Jadi kalau kalian kesini pengen cari yang seger, yang berkuah, yang rasa gurihnya dominan, itu bakmi godok cocok banget. Tapi kalau kalian suka yang kering, nah ini mie gorengnya juga cocok. Kalau ini rasanya gurih dan manis, kalau ini cenderung gurih. Kalian suka yang mana silahkan. Kalau saya suka dua-duanya. Tak ada kabeh. Wah, tambah lemu. Kalau kalian mau ke sini, ancar-ancar gampang. Di Google Maps sebenarnya sudah ada, tapi kalau mau ke sini itu dari perempatan Koramil Gudian, kalian ke selatan, nah itu udah ada plang bakmi Jawa Putu Darso, masuk ke Kampung Dukuh, masuknya sekitar 100-an meter, nanti ada di kanan jalan. Dalam, lokasinya di dalam kampung, tenang banget. Jadi kalau kalian mau makan nyari ketenangan di sini, jauh dari jalan raya. Oke, itu aja video kita hari ini tentang bakmi Jawa Putu Darso yang rasanya benar-benar otentik kayak bakmi Jawa zaman dulu. Jangan lupa like kalau kalian menyukai video ini, dan jangan lupa share juga ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian tahu ada tempat makan enak di dalam kampung di daerah Gudian namanya bakmi Jawa Putu Darso. Dan ini otentik banget. Dan jangan lupa untuk follow Instagram kita di @makanbusuk. Kita juga ada Twitter, ada Facebook, ada TikTok. Dan jangan lupa juga subscribe channel ini Makan Busuk. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram saya di @khairul_imam dan Instagram mas kameramen di belakang @wisnuardian. Itu aja video kita kali ini. Banyak kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak habiskan dulu ya. Mari makan, lanjut makan.